Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat serta salam tak pernah lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat dan pertolongannya di hari akhir nanti. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya Nabila Tanda Jafara dari kelas 9D untuk menyampaikan kultum tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Ramadan. Sebagai bulan yang paling istimewa bagi umat muslim, bulan Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Untuk meraih macam ragam keutamaan di bulan suci ini, umat muslim tentunya berlomba-lomba untuk melaksanakan anjuran-anjuran ibadah di dalamnya. Mulai dari sholat tarawih yang telah padat di masjid-masjid, tadarus Al-Quran yang terdengar syiar di hampir setiap sudut kota dan desa, sedekah tajil yang biasa ditemui masjid-masjid pinggir jalan, dan lain sebagainya. Keutamaan 10 hari pertama di bulan Ramadan ini perlu diketahui oleh setiap umat muslim. Pasalnya, 10 hari pertama bulan Ramadan dianggap sebagai fase terberat berpuasa karena kita baru beradaptasi dengan aktivitas tanpa makan di siang hari. Hal ini juga memberikan keutamaan yang besar bagi kita yang memaksimalkan ibadah. Keutamaan-keutamaan di 10 hari pertama bulan Ramadan antara lain, yang pertama, terbukanya pintu rahmat. Pada awal bulan Ramadan, Allah membukakan pintu rahmatnya bagi orang-orang yang berpuasa dan rajin beribadah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya makfirah, dan akhirnya itqum minanar, pembebasan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmatnya bagi orang-orang yang berpuasa, dan orang itu akan dipandang sebagai seorang yang mulia karena menjalankan ibadah sejak awal. Yang kedua, penuh berkah dan keberuntungan. Keutamaan di 10 hari pertama bulan Ramadan selanjutnya adalah mendapatkan berkah dan keberuntungan. Keberuntungan akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Orang itu akan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan, serta selalu ada dalam petunjuknya. Yang ketiga, pahala dilipat gandakan saat membaca Al-Quran. Al-Quran pertama kali turun pada bulan Ramadan sebagai ilmu dan pengetahuan, serta sebagai penunjuk jalan kehidupan. Nah, di bulan ini, pahala membaca Al-Quran dilipat gandakan. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya sebagaimana sabda Rasulullah. Dalam ayat 185 surah Al-Baqarah dikatakan, di antara amal kebajikan yang sangat dianjurkan dilakukan saat bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran berarti membaca, merenungkan, menelaah, dan memahami wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang turun pertama kali pada malam bulan Ramadan. Yang keempat, belajar memperbanyak zikir. Zikir adalah salah satu ibadah yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun tepatnya selama tempat itu suci. Orang yang berzikir akan selalu diingat oleh Allah. Allah selalu mengingat orang-orang yang mengingat agamanya. Orang yang senantiasa berzikir setiap hari, terutama di bulan Ramadan, maka akan diberi ketenangan hati. Yang kelima, waktu yang tepat untuk berdoa. Pada bulan Ramadan ini banyak sekali waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Seperti saat sahur, saat berpuasa, saat azan berkumandang, dan saat malam Lailatul Qadar. Setiap harinya ada doa-doa berbeda yang dapat kita latunkan, yang mana tentunya memiliki keistimewaannya masing-masing. Yang keenam, membiasakan diri untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah perlu diutamakan, terutama bagi kaum pria. Sholat berjamaah juga merupakan cara silaturahmi, serta menjaga hubungan baik antar muslim yang juga merupakan ibadah. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, meskipun dalam keadaan sakit maupun dalam cuaca yang tidak menentu. Dan yang terakhir, memperbanyak amal ibadah sunnah. Bulan Ramadan ini juga merupakan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah sunnah. Jangan lewatkan 10 hari pertama bulan Ramadan dengan tidak memperbanyak amal ibadah sunnah. Luangkanlah waktu kalian untuk memperbanyak beribadah sunnah, seperti sholat duha, sholat rawatib, sholat tarawih, dan sholat witir. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.